Selamat malam semua. Sebelumnya saya minta maaf untuk minggu kemarin ya, berhalangan. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama jadinya. Jadi nanti kan di sebelum UTS itu ada kuliah ada 1 minggu untuk kuliah pengganti ya. Jadi kita tetap dalam schedule gitu, kita tetap on schedule. Nanti besok pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan seterusnya di minggu yang kuliah pengganti kita ambil untuk pertemuan sebelum UTS seperti itu. Jadi untuk kuliah pengganti kemarin sempat ada pertanyaan ya ke saya ya, kapan kuliah penggantinya? Jadinya nanti kita ambil aja pas jadwalnya kuliah pengganti yang sebelum UTS. Hmm, Mungkin kita bisa mulai aja ya pertemuan hari ini di pertemuan pertama ya. Sebelumnya mengenalkan diri dulu. Jadi ini nama lengkap saya dan email. Email ini nanti dicatat aja karena kalau misalkan ada kebutuhan untuk pengiriman tugas, itu bisa dikirimkan ke email ini atau ke email ITTS ya. Jadi eh, kirimnya ke dua tempat atau salah satu juga boleh. Tapi kalau misalkan dirasa takut nggak masuk ke email ITTS atau takut nggak masuk ke email yang Gmail gitu kan, bisa kirimkan kedua-duanya. Kemudian itu terkait dengan tugas. Lalu untuk bobot penilaian di mata kuliah pelajaran mesin adalah ujian akhir, ujian tengah semester, absensi, dan tugas. Jadi nanti absensi adalah melihat dari kehadiran ya. Jadi biasanya saya absenkan pada awal-awal. Jadi kayak sekarang nih. Tadi saya sambil nungguin saya absen. Nanti mungkin saya cek lagi yang belum masuk ke absensi. Kemudian ada tugas-tugas nanti dikirimkan via email. Biasanya deadline tugas itu seminggu ya. Jadi kalau kalian nggak sempat kerjain sekarang, masih ada waktu lah seminggu sebelum pertemuan berikutnya. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi cukup simpel ya. Tugas, absen, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama. Eh, Tugasnya nggak ke e-learning aja, Bu. Gimana suaranya kecil? Tugasnya nggak ke e-learning aja. Terus Bisa melalui e-learning, tapi saya lebih prefer email. Dikirimkan ke email. emailnya itu email kita pribadi ya, masing-masing berarti. Ya, bisa dari email pribadi masing-masing. Eh, Tanpa apa? Gunakan nama lengkap aja di subjeknya supaya mempermudah pencarian. Jadi nanti tugas di email aja lah ya. Email itu lebih mudah dibuka. Ya, saya lebih suka buka email lah. Oke. Ya, jadi udah bisa kirim kedua email ya. Mau ke Gmail atau TTS terserah. Waktunya juga cukup panjang ya, karena kalau ini kelas karyawan ya, mungkin ada yang sambil bekerja, atau bahkan mungkin sekarang juga masih di kantor ya. Jadi nggak harus dikerjain langsung, kalian bisa kerjain belakangan aja. Dan kalaupun ternyata nggak sempat, bisa disusulkan ya, tapi harus izin dulu ke saya. Jadi saya tahu, oh ini menyusul gitu. Kalau nggak saya nggak tahu nanti. Oke, lanjut. Kalau nggak pertanyaan lain, kita masuk ke materi pertemuan pertama ya. Oke, jadi pertemuan pertama itu kita akan coba memahami konsep pembelajaran mesin, terus melihat contoh aplikasi pembelajaran mesin yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi nama perkuliahan ini kan pembelajaran mesin. Ada nggak yang tahu pembelajaran mesin itu apa sih gitu? Saya yakin pasti semua udah sering dengar ya.
istilah machine learning, istilah artificial intelligence. Karena banyak sekali dipakai sebenarnya di sekitar kita. Ini contoh-contohnya seperti yang digambar ini nih. Jadi di sini kalau kalian lihat di sebelah kanan itu ada pattern recognition ya untuk dia bisa melihat dari tulisan bisa dilihat ini ada angka 85234. Ini juga face recognition, contoh gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada juga contoh berupa rekomendasi. Jadi contohnya kalau misalkan kalian nonton Netflix atau nonton YouTube ya, video YouTube atau mungkin bermain sosial media, TikTok, Instagram gitu. Kan kalian dapat ya Reels atau video yang muncul di halaman utama atau di page kalian gitulah. Itu semuanya adalah rekomendasi berdasarkan apa? Berdasarkan dari history apa yang kalian tonton sebelumnya atau apa yang video-video yang dibuka gitu atau ada mungkin channel yang di follow atau mungkin kalau di sosial media ya orang yang profil orang yang sering kita buka seperti itu. Semua itu disimpan di dalam data dan digunakan untuk dipakai untuk menjadi sebuah analisa atau kita bisa gunakan juga sebagai pembelajaran mesin. Kita masukkan ke dalam aplikasi pembelajaran mesin. Nah, di situ contoh lainnya ya, seperti contohnya kita misalkan di supermarket atau di minimarket. Nah, di situ kita bisa contoh ya, kalau misalkan kita misalkan udah berkeluarga nih, kita beli popok untuk anak. Waktu kita mau bayar di kasir, ternyata mbak-mbak di kasirnya ngasih kita kupon. Nih Pak, buat beli rokok gitu, kupon, dapat diskon. Nah, tahu dari mana dia mesti ngasih kupon itu? Dia itu adalah karena ada aplikasi di mana dia melihat report atau history orang yang beli popok itu biasanya dalam satu transaksi yang sama juga membeli rokok. Jadi ketika dia melihat ada transaksi yang hanya popok aja gitu, dia mengasumsikan bahwa oh ini mesti dikasih kupon nih supaya dia bisa beli rokok supaya tambah ya pembeliannya ya gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh analisa dan analitik ya dan menggunakan data dan menggunakan salah satu aplikasi dari pembelajaran mesin. Kemudian contoh lainnya seperti autopilot ya, autopilot itu apa mobil bisa jalan sendiri gitu. Itu juga adalah contoh dari pembelajaran mesin. Di istilah pembelajaran mesin itu udah ada sejak lama. Sejak orang menyebut komputer itu sebagai mesin. Jadi dulu komputer ditemukan dia dianggapnya kan mesin kan ya. Dan dia digunakan untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas operasional yang dilakukan oleh manusia, tapi komputer bisa melakukannya lebih cepat dan lebih tepat. Maksudnya meminimalisasi human error gitu. Kita bisa buat program di dalam komputer itu, misalkan kalkulator nih, kita kasih tugas dia untuk menghitung. Maka dia akan melakukan tugas tersebut. Kalau manusia masih bisa salah ngitung, kalau udah kebanyakan, kalau komputer enggak. Dia bisa hitung sampai 100 baris, 200 baris itu tanpa ada kesalahan. Nah, yang dilakukan oleh komputer adalah dia ngambil input atau data ya, maksudnya kalau kalkulator ya berupa angka. Kemudian yang kedua adalah instruksi apa yang harus dilakukan oleh mesin tersebut. Jadi kalau kita ya suruh dia instruksi tambahkan gitu. Maka dari input tadi akan ditambahkan oleh si komputer. Baru keluar outputnya atau selesai nih tugas dia. Nah, itu adalah komputer yang dikenal di zaman dahulu sebelum adanya pembelajaran mesin. Sekitar tahun 1950-an, ilmuwan-ilmuwan itu mulai memikirkan pendekatan yang berbeda. Jadi mereka berpikir apakah komputer itu bisa untuk menyimpulkan logika daripada hanya sekedar diberikan instruksi yang eksplisit. Jadi nggak sekedar kita ngasih instruksi harus ditambahkan, harus dikurangi gitu. Tapi apakah mesin itu bisa belajar? Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan ini memikirkan apakah jika kita memberikan input data, terus kita kasih tahu
outputnya harus begini nih. Apakah dia bisa mikirin, oh gimana caranya supaya bisa keluar output seperti itu? Apakah dia bisa melihat instruksi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan output tersebut? Nah, berdasarkan ide-ide tersebut, barulah secara bertahap dikembangkanlah pembelajaran mesin dari komputer atau mesin tersebut yang bisa mempelajari ya dari input, output apa yang harus dilakukan gitu. Dan next, hmm, nah ini adalah disiplin dari pembelajaran mesin atau machine learning. Di situ adalah ada beberapa istilah ya di sini apa namanya uh, disiplin itu ilmu lah ya, ilmu ilmu pembelajaran gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau machine learning itu adalah bagian dari atau cabang lah ya dari artificial intelligence. Jadi kalau machine learning bertujuan untuk mesin itu bisa belajar atau bisa menghasilkan perangkat lunak yang cerdas itu. Terus di sini juga bersinggungan dengan statistik. Jadi statistik itu adalah boleh dibilang tulang punggungnya dari pembelajaran mesin. Dan kita banyak menggunakan ilmu statistik di dalam pembelajaran mesin. Jadi kalau kalian ada mata kuliah statistik, kalian akan banyak menemukan rumus-rumus yang mungkin kita pakai di pembelajaran mesin ya, rumus-rumus, kemudian istilah-istilah seperti mungkin standar deviasi atau varian atau rata-rata gitu ya. Itu kita banyak gunakan di pembelajaran mesin. Nah, di sini ada lingkaran yang paling besar ini KDD, Knowledge Discovery of Data. Itu adalah data ya, baik itu merupakan data yang ter tidak ter data yang bermacam-macam dan belum diolah gitu, ataupun yang sudah diolah seperti database atau data mining. Ini gambar saya ambil dari pengembang perangkat lunak SAS. Ya, jadi itu jualan perangkat lunak analitik. Jadi ini hanya ilustrasi ya untuk menunjukkan hubungan dari disiplin-disiplin ilmu yang terkait dengan pembelajaran mesin gitu. Jadi kalau kalian mungkin nanti cari apa sih hubungan pembelajaran mesin sama artificial intelligence atau sama statistik gitu. Bisa jadi kalian menemukan ilustrasi-ilustrasi yang berbeda tapi sebenarnya harusnya sih mirip-mirip gitu. Karena memang ada hubungan antara contohnya statistik dengan si pembelajaran mesin gitu. Jadi kalau dibilang statistik sama pembelajaran mesin itu kayak apa? Kayak ibaratnya kayak fisika sama matematika, sama-sama ngitung-ngitung. Karena pembelajaran mesin learning itu banyak ngambil konsep dari statistik, kalkulus, aljabar, teknis, dan lain-lain. Tapi tujuan dari pembelajaran mesin dan statistik itu berbeda. Makanya mata kuliahnya juga dibedain ya. Kalau pembelajaran mesin itu dikaitkan dengan hasil prediksi atau klasifikasi. Jadi kita menggunakan pembelajaran mesin itu untuk dari sebuah data yang kita punya, kita mau melihat analisa, prediksi, atau kita mau mengklasifikasikan sesuatu dari data-data tersebut. Sehingga kalau ada data baru, ya dia tahu nih klasifikasinya kemana, atau kita bisa memprediksi data baru yang belum ada gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bicara statistik, statistik itu adalah omongannya ya hubungan antara variabel. Jadi kalau kita punya variabel A, hubungannya apa sama variabel B gitu ya. Terus ada akibat apa kalau ada perubahan di variabel A dan seterusnya. Jadi berbeda ya tujuan utama dari statistik dan tujuan utama dari machine learning. Kalau statistik nggak ada tuh bikin statistik buat klasifikasi gitu ya. Meskipun bisa juga ya, kalau kita bicara disiplin ilmu itu bisa dipakai dan bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, oh ya, di sini juga ada pattern recognition ya. Jadi tadi juga bagian dari pembelajaran mesin ya. Kalau tadi kayak face recognition, terus ada text recognition gitu. Speech recognition itu juga adalah bagian dari disiplin pembelajaran mesin. Next, ada lagi namanya data science. Nah, kalau tadi
istilah machine learning itu sama artificial intelligence sudah ada dari tahun 1950-an ya. Dari ilmuwan-ilmuwan tuh memikirkan pendekatan yang berbeda untuk mesin atau komputer. Kalau misalkan di data mining atau KDD gitu, mengumpulkan data dalam jumlah besar, big data itu munculnya di tahun 1970-an. Kalau data science ini dia baru, dia munculnya di tahun 90-an istilah ini. Dan dikaitkan dengan pembelajaran mesin. Sebenarnya banyak kesamaan antara data science dan machine learning. Sama-sama menggunakan power komputasi yang besar. Jadi kalau kita bicara data science atau machine learning itu akan mengolah data dalam jumlah besar sehingga butuh resource komputasi memori CPU yang besar juga. Kita pakai kalau kita nanti praktikum ya kita pakai datanya ya Excel yang paling cuma berapa baris gitu ya. Tapi kalau realitanya pada saat kita bekerja sebagai data scientist atau sebagai engineer machine learning gitu, pasti data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi itu besar sekali. Jadi nggak mungkin kita menggunakan power komputasi yang kecil gitu. Biasanya bisa menggunakan server atau menggunakan HPC ya untuk melakukan perhitungan atau menjalankan model dari pembelajaran mesin atau data science itu. Nah, kemudian kesamaan lainnya adalah menggunakan matematika dan data dalam jumlah besar. Nah, ini kan kita pasti menggunakan data dalam jumlah besar ya, kecuali kalau untuk testing atau untuk mengecek codingan kita jalan apa enggak ya kita nggak perlu pakai data yang besar lah, kelamaan. Kita bisa pakai dummy data. Terus yang terakhir adalah perbedaannya. Perbedaan utamanya adalah kalau data science itu tujuannya adalah kita mau mendapatkan analisa dari sebuah set data. Sementara kalau pembelajaran mesin tadi gunanya lebih ke membuat model yang dapat menyimpulkan sesuatu baik itu prediksi melalui data yang udah ada ataupun data yang belum ada diprediksi dan juga klasifikasi. Pada prakteknya data science itu banyak menggunakan pendekatan dan teknik yang dimiliki oleh pembelajaran mesin. Begitu pula sebaliknya, pembelajaran mesin bisa menggunakan metode data science. Sekarang untuk pembelajaran mesin sendiri kita punya beberapa teknik. Nah, jadi ini kalau misalkan kita bicara yang umum ya, kayak kalian bicara regresi atau ada decision tree gitu, itu adalah beda lagi itu adalah modelnya. Kalau ini tekniknya, jadi tekniknya itu ada supervised learning, unsupervised learning, semi supervised sama reinforcement learning. Kalau supervised learning itu kita menggunakan data-data yang sudah diberi label atau kita beri label ya. Jadi di sini datanya contohnya kalau kita punya data yang tidak berlabel seperti status sosial media gitu. Kita mau cek, kita mau kasih label apa terhadap status sosial media ini, apakah kita mulai sentimennya ataukah banyaknya kata di dalam apa namanya di dalam status tersebut. Kita bisa macam-macam ya labelingnya ya. Contohnya di sini kalau kita mau label berdasarkan sentimen dari status tersebut, apakah positif atau negatif. Label yang keluar nanti status itu positif atau status itu negatif. Contohnya kalau misalkan ada kata-kata yang kasar gitu, kita label itu sebagai negatif. Nah, di sini kita bisa lakukan supervisornya, maksudnya siapa yang memberikan label ya. Bisa berupa orang atau ya mesin. Kalau mesin ya kita bikin baris codingan baru yang untuk memberikan label, misalkan seperti itu. Jadi nanti dari input status sosial medianya bisa keluar labelnya apa, positif atau negatif. Terus contoh yang lain seperti foto ya, apakah dia ada rumah atau mobil dalamnya gitu. Atau bisa juga seperti recording audio, apakah kata-kata tertentu diucapkan, video, apakah ada benda tertentu yang nampak di video, misalkan seperti itu. Gambar seperti gambar X-ray, juga kita bisa coba kasih label. Seperti itu. Berikutnya ada unsupervised learning. Unsupervised learning itu nggak ada supervisor dan label. Jadi data yang kita pakai itu data yang tidak berlabel. Di sini kita mau coba cari struktur tersembunyi dalam data tersebut.
Nah, di sini kenapa ada data tidak memiliki label gitu? Karena ya sekarang ada yang namanya big data. Big data itu identik dengan 3V, malah sekarang V-nya lebih banyak lagi ya. Tapi yang utama adalah 3, yaitu data variety, data volume, dan data velocity. Jadi data variety, sekarang tuh data udah banyak jenisnya. Jenisnya beragam. Dulu teks itu ya cuma TXT ya, pakai Notepad, itu WordPad. Sekarang udah ada Word, udah ada WordPad, udah ada macam-macam ya, PDF ya. Terus Excel juga. Sekarang udah ada CSV. Terus database juga. Dulu cuma ada RDBMS, cuma ada database yang terstruktur. Sekarang sudah ada struktur database, NoSQL database. Database disimpan dalam berbagai macam bentuk seperti itu. Begitu pula dengan volumenya. Jadi ukurannya pun makin besar ya. Kalau dulu giga, sekarang udah ngomongin tera, peta, seta. Terus berikutnya lagi adalah velocity-nya. Jadi laju pertumbuhan atau perubahannya. Itu intervalnya sekarang sudah semakin tinggi gitu, bahkan real time ya. Orang bikin status status sosial media dalam 1 menit itu banyak sekali gitu kan. Jadinya data itu makin besar dan tidak berlabel, kecuali kita label secara manual kayak tadi ya pas di supervised learning. Kita mau pakai model supervised learning, jadi kita mesti labelin dulu datanya. Tapi pastinya itu juga salah satu proses yang dilakukan di membentuk model pembelajaran mesin adalah kita memproses data tersebut gitu. Jadi di sini kalau pakai unsupervised learning kita nggak ada labelnya. Jadi tugas kita adalah mencari pola dari data yang kita miliki. Nah, contohnya adalah ketika kita nih bekerja di bank ya. Terus tugas saya adalah saya mau jualan produk kepada nasabah saya. Gitu. Daripada saya bikin strategi pemasaran, strategi marketing untuk masing-masing nasabah, saya bisa menggunakan pembelajaran mesin untuk mengelompokkan atau mensegmentasikan nasabah saya berdasarkan kesamaan tertentu. Terus saya bikin strategi pemasaran untuk setiap segmen. Jadi kita kayak bikin segmentasi, kita bikin klasifikasi gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan dari informasi kebiasaan belanja atau informasi gajian dia, dan gajian deh, maksudnya nominal uang dia di bank itu ada berapa gitu. Contohnya ya. Dari situ kita bisa lihat nih, kita bisa klasifikasiin yang kaya yang di atas 100 juta, misalkan yang tidak kaya, kere gitu di bawah itu, misalkan contohnya. Nah, nanti kita bisa bikin strategi marketing yang berbeda ya. Kalau yang kaya kita tawarinnya dia liburan jalan-jalan. Kalau misalkan yang nggak terlalu banyak uang kan dia nggak peduli kan jalan-jalan, kita tawarin dia yang lain, misalkan kebutuhan sehari-hari, sembako dan lain-lain. Untuk misalkan mereka mau buka rekening baru nanti dapat hadiah misalkan seperti itu contohnya. Jadi di situ kita bisa melihat bisa menentukan strategi yang lebih tepat sasaran ya, tepat sasaran jadinya. Karena kita menganggap bahwa mereka akan memberikan respon yang mirip-mirip karena mereka ada dalam klasifikasi atau segmentasi yang sama seperti itu. Next, semi supervised learning. Jadi kalau di semi supervised learning kita punya data campuran, data classified, sama data yang berlabel sama data yang tidak berlabel. Umumnya dalam semi supervised learning yang lebih banyak adalah data yang tidak berlabel. Jadi data tidak berlabelnya sudah melimpah, tapi data berlabelnya sedikit gitu. Targetnya adalah menggunakan semi supervised learning ini adalah untuk mempelajari model yang bisa memprediksi lebih baik daripada model yang dihasilkan dengan supervised learning. Terakhir ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini bertujuan untuk melakukan observasi dari interaksi dengan lingkungan, kemudian kita ambil feedback dari interaksi tersebut atau observasi kita, sehingga hasil berikutnya akan lebih baik. Aplikasinya banyak ya kalau menggunakan reinforcement learning ini, seperti contohnya yang autopilot atau robotik gitu. Kita kalau bayangkan reinforcement learning ini seperti pembelajaran anak
balita. Nah, balita kan kalau ngelihat sesuatu dia ngecek ngecek feedbacknya ya, dia ngecek umpan baliknya seperti apa, dia ngecek lingkungannya seperti apa. Baru dia akan nyesuaiin perilakunya di masa depan. Contohnya, misalkan dia numpahin air gitu, dia akan lihat nih reaksi dari eh, orang tuanya, apakah marah, apakah biasa aja gitu. Kalau marah, bisa jadi berikutnya dia nggak akan lakukan itu gitu, karena dia mempelajari dari lingkungan seperti itu. Jadi di sini langkah-langkah yang umumnya dilakukan oleh reinforcement learning atau misalkan di sini sebutnya untuk menghasilkan program cerdas, maksudnya itu untuk menghasilkan aplikasi machine learning ya, kita sebut agen gitu. Di sini ada status feedback atau umpan balik yang diamati oleh aplikasi kita. Nah, kemudian fungsi pengambilan keputusan digunakan untuk membuat agen melakukan suatu tindakan. Setelah tindakan dilakukan, dia mengambil feedback dari lingkungan, dan feedback itu disimpan untuk kemudian eh, dapat membantu secara optimal pengambilan keputusan berikutnya oleh aplikasi tersebut. Nah, berikutnya adalah model pembelajaran mesin atau algoritma pembelajaran mesin. Ini baru kita kenal ya kata apa seperti nearest neighbor, naive Bayes, decision tree, regression, itu semua masuknya di supervised learning. Kalau untuk unsupervised learning, contohnya ya seperti ini ya, Kamis, DBScan, dan lain-lain. Berikutnya adalah application dari algoritma pembelajaran mesin. Nah, contoh-contoh aplikasinya adalah seperti OCR. OCR itu Optical Character Recognition. Jadi ini yang digunakan untuk mengecek tulisan ya, tulisan lalu dibaca di komputer. Jadi kalau ini dulu dipakai di pos pos office ya untuk ngirim surat. Jadi dia bisa baca kode posnya, terus alamatnya itu nanti buat diurutin suratnya diarahin kemana seperti itu. Kemudian ada lagi pakai computer aided diagnosis. Jadi seperti namanya, ini adalah di mana komputer membantu dokter untuk mengecek gambar medis ya, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Nah, gambar-gambar medis ini yang dimaksud ya seperti USG, MRI, X-ray. Di situ ada beberapa hal yang bisa dideteksi oleh aplikasi. Tetapi tetap tanggung jawab dari dokter untuk melakukan analisa dan diagnosa terhadap terhadap pasiennya gitu. Jadi mesin hanya membantu, makanya dibilang aid ya, membantu untuk mengidentifikasikan struktur atau pola yang mencurigakan di gambarnya, tapi tidak untuk memberikan diagnosa tetap di dokter karena itu terkait dengan nyawa ya. Nanti kita di pertemuan yang keberapa gitu akan ada membahas soal akurasi dari pembelajaran mesin. Jadi contohnya kalau kita memprediksi sesuatu, kita bisa lihat tingkat akurasinya. Kita juga bisa menentukan apakah model kita baik atau tidak itu berdasarkan beberapa metode ya. Salah satunya adalah kita bisa tahu kalau misalkan itu false positif atau false negatif. Nah, makanya bicara soal diagnosa itu kita kan nggak mungkin depend 100% pada mesin. Nanti kalau mesinnya bilang kanker nih, ternyata enggak gitu kan, udah stres duluan ya pasiennya ya. Jadi tetap diperlukan campur tangan manusia. Terus ada contoh lain seperti pemain eh, game ya, pemain catur yang bisa robot yang bisa mengalahkan manusia bermain catur contoh. Atau sekarang juga ada pemain bola ya, pemain bola pakai komputer. Jadi dia robotnya dipasang sensor, dipasang kamera untuk mengecek, untuk dia bisa melihat nih pola gerakan dari kiper atau pola gerakan dari defendernya sehingga dia bisa gocek-gocek gitu. Terus contoh lain mobil ya, mobil tanpa pengendara ini juga sudah banyak dipakai ya. Jadi dia juga sama pakai sensor untuk melihat ada sekelilingnya ada apa seperti itu. Face recognition dipakai juga ya kalau di film-film uh,
film-film action gitu ya kan dia bisa nemuin ya nih ada penjahat atau pemain pemain bintang filmnya nih lagi di mana bisa kelihatan dari CCTV ya oh dia lagi di negara ini nih gitu. Sebenarnya sudah bisa digunakan dan diaplikasikan tapi biasanya kalau yang real time gitu ya investasinya sangat besar ya jadi eh, mungkin beberapa negara sudah mengimplementasikan itu tapi kalau kita mau mengimplementasikan itu pasti butuh investasi yang besar speech recognition drone dan lain-lain terus tadi kan contoh-contoh yang kalau misalkan pakai gambar ya atau pakai suara gitu. Jadi sebenarnya ada yang sumber yang banyak dipakai untuk pembelajaran mesin itu malah sebenarnya adalah data dalam bentuk teks. Dan informasi-informasi terkait yang dimiliki oleh organisasi perusahaan itu paling banyak itu disimpan dalam bentuk format teks. Tantangannya gimana kita mau menggunakan informasi dalam bentuk teks tersebut, kadang tidak struktur, kadang unstructured juga itu kita mau pakai untuk membuat suatu data yang lebih rapi atau bersih. Ada yang menggunakan business intelligence. Jadi business intelligence itu contohnya adalah uh, dia bisa membuat profile untuk semua setiap bagian data dalam dokumen-dokumen yang dimiliki ya, dari baik itu dari pola maupun jumlah patternnya. Kemudian ada lagi di sini aplikasi-aplikasi yang dibantu oleh text mining ya seperti keamanan nasional. Kalau tadi kita bicara status sentimen negatif atau positif gitu. Kita bisa lihat keamanan nasional kalau misalkan sentimen negatif semua yang muncul dalam waktu tertentu, sentimen negatif terhadap pemerintah gitu, itu kita bisa pantau juga dengan text mining dan tujuannya adalah untuk keamanan nasional. Contoh lain di ilmu kehidupan, terus ini ya penempatan iklan yang baik secara otomatis. Jadi kita bisa lihat juga kalau misalkan tadi kita misalkan belanja di marketplace ya, kita biasa belinya otomotif, tiba-tiba kita tawarin fashion iklannya kan nggak nyambung ya. Jadinya kita harus bisa menempatkan iklan, jadi si Tokopedia atau Shopee itu harus menempatkan iklan yang bagus dan itu harus otomatis. Nggak mungkin dong ada orang yang di hire buat nentuin iklan si pengguna ini apa, iklan si pengguna ini apa gitu. Penggunanya kan terlalu banyak ya seluruh Indonesia gitu yang menggunakan aplikasi itu dan 24 jam. Nah, mungkin iklannya itu ditentukan secara manual. Jadi harus ada aplikasi untuk menentukan iklan tersebut secara otomatis. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan tadi pembelajaran mesin. Melakukan analisa. Oh, ini kalau misalkan si historinya si pengguna yang ini selalu buka otomotif, dia selalu belinya roda, belinya uh, apa namanya spion. Apa nih yang kurang kalau dia mau bikin motor gitu kan? Dia bisa belajar nih, oh dia kurang beli ini setir atau dia kurang beli stang misalkan seperti itu. Tawarin deh iklannya gitu. Lu kemarin udah beli roda, lu udah beli spion. Nah, sekarang lu belilah ini gitu kan. Contoh. Terus pemantau media sosial ya. Jadi kayak ini sebenarnya sama sama keamanan nasional mirip-mirip lah kayak kemarin ketika ada isu di kementerian tuh ada yang rame gitu kan langsung bosnya tahu gitu langsung dia bisa up to date dikasih tahu sama mungkin dikasih report sama yang mantau media sosial gitu bahwa ada pergerakan viral terkait dengan instansi tertentu gitu kan contohnya filter spam dan lain-lain ya berikutnya contoh smart machine jadi smart machine ini contoh-contohnya yang pertama adalah Deep Blue. Deep Blue itu adalah komputer pertama yang mengalahkan juara dunia catur. Deep Blue ini dikeluarin sama IBM. Dan pada saat dia keluar, dia bisa memprediksi sampai dengan 200 juta posisi per detik. Itu adalah pencapaian bersejarah buat komunitas artificial intelligence pada tahun itu. Ya, kalau kayak manusia ya, kita misalkan baru jalanin pion, majuin 2 langkah gitu. Si Deep Blue ini udah bisa ngelihat 200 juta posisi berikutnya itu apa gitu. Kemudian itu juga tahun 2000 tahun 1990 sekian gitu kan yang masih CPU-nya juga masih Intel Core, sekarang udah Intel Xeon gitu.
Sekarang kalau misalkan di Plu ini juga dikembangin juga udah pakai eh, komputasi yang lebih tinggi, mungkin dia bisa lebih cepat lagi memprediksinya. Mungkin 1 miliar posisi per milisecond gitu kan. Kemudian ada IBM Watson. IBM Watson ini adalah software analitik ya. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bahasa manusia. Nah, Watson ini terkenal karena dia menang acara Jeopardy. Jadi Jeopardy itu kayak acara apa ya? Trivia lah gitu. Jadi pertanyaan trivia gitu. Kemudian ada Google Now dan Apple Siri. Ini adalah asisten pribadi. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa memberikan rekomendasi, bisa melakukan tindakan-tindakan yang diminta sama penggunanya. Saya pakai perintah suara, Siri, tolong buka map ke rumah. Nah, dia bisa coba, oke, saya bukain mapnya ya, gitu. Oh, Siri, nyalain lagu, Siri, telepon si A, si B, gitu. Itu dia bisa melakukan perintah yang kita melakukan tugas yang kita perintahkan. Nah, berikutnya tugas. Jadi ini tugas karena di mata kuliah kita nggak ada kayak proyek atau tugas akhir gitu ya. Jadi kita nggak berkelompok ya di mata kuliah ini ya. Masing-masing mengirimkan, masing-masing menjawab. Pertanyaannya simpel. Yang pertama, berikan contoh pembelajaran mesin yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berikan contoh aplikasi dari algoritma pembelajaran mesin. Terakhir, contoh smart mesin yang Anda ketahui. Ya, saya akan kasih waktu untuk mengerjakan ini sebelum kita masuk ke bagian praktikum ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Tugasnya diketik, Bu. Habis itu dikirim. Ya, betul. Diketik notepad pun nggak apa-apa ya. Karena kan tulisan aja kan, nggak ada gambar yang mau dimasukin juga gitu. Oke, Bu. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, ya silahkan ya dicoba. Ini juga karena temanya diskusi ya, jadi meskipun tugasnya perseorangan, kalau kalian mau berdiskusi sama teman-teman, itu juga tidak masalah. Mau buka internet, cari di internet juga tidak masalah. Kalau ada pertanyaan bisa chat ya atau open mic. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita coba berdiskusi.
Oke, next ya. Berikutnya kita bahas tentang praktikum. Jadi untuk praktikum kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi Python ini banyak dipakai untuk pembelajaran mesin. Terus dia juga boleh dibilang modul-modulnya cukup lengkap dan mendukung. Komunitasnya juga banyak. Komunitas open source Kaggle atau komunitas Pythonnya sendiri juga banyak ya. Jadi kita bisa dapat banyak uh, contoh source code atau contoh-contoh data yang bisa kita pakai untuk dipelajari. Jadi buat yang belum punya Python bisa download karena ini free open source. Jadi kalian tinggal download langsung di websitenya Python. Saya pakai versi 386 ini. Kalau kalian mau pakai versi yang lain silahkan. Kalau bisa jangan pakai versi 2 karena beda sintaks ya sama versi 3 Python seperti itu. Terus kalau kalian sudah selesai download dan install Python, kalian bisa coba bikin file .txt, terus kita tulis saja print hello world, kita ganti extensionnya jadi py. Jadi extension untuk Python itu adalah .py. Habis itu kita bisa langsung run. Jadi kalau kita nggak punya IDE, kita mau coba jalanin uh, pemrograman Python, kita bisa coba jalanin yang .py ini, double klik aja sebenarnya udah jalan program Python itu salah satu kelebihannya. Dia bisa sebagai .exe juga, jadi kayak kalau kita double klik langsung jalan ya, langsung ke running gitu. Makanya bahaya juga ya kalau itu isinya virus, langsung ke running. Terus cara lain kita bisa dari command prompt, kita ketik Python, terus nama filenya apa, misalkan kalau di sini its pertemuan 1.py. Nanti programnya juga jalan. Atau cara lainnya pakai IDE running ya. Atau IDE bawaan dari Python juga ada. Next, ini opsional. Jadi kalau kalian mau install Anaconda, kalian dapat Jupyter sama dapat Python. Jupyter Notebook ini opsional. Jadi biasanya banyak yang sharing source code untuk pembelajaran mesin dalam bentuk Jupyter Notebook. Nggak cuma pembelajaran mesin sih, source code lain juga. Jadi kalau di perkuliahan ini sih kurang dipakai, tapi kalian bisa install, mempermudah juga kalau kalian ingin coba-coba atau jalanin notebook dari internet misalnya ya. Next, sedikit pengenalan. Jadi untuk hari ini kita pengenalan aja dulu Python itu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, saya declare satu variabel namanya spam amount. Terus saya kasih value di dalamnya. Jadi kalau di sini perbedaan Python sama bahasa pemrograman lain, misalkan Java, .NET itu kita nggak perlu mendeklarasikan variabel. Jadi kita nggak perlu tuh bikin integer A, lalu kalau misalkan string B atau variabel A sama dengan integer, variabel B sama dengan string gitu nggak perlu. Kita langsung declare itu dalam coding kita, langsung kita isi value. Nah, terus begitu dia dipanggil, print ini adalah fungsi salah satu fungsi yang ada di Python ya, kayak untuk menampilkan isi dari variabel kita ke display. Jadi print ini juga umum ya, maksudnya sintak yang umum gitu di bahasa pemrograman lain juga. Terus berikutnya adalah pagar. Pagar ini adalah buat komen. Jadi kadang kalau kita bikin aplikasi itu atau source code itu panjang, terus kita lupa ini baris ini buat apa sih? Kita bisa tambahin komen di situ. Ini baris yang untuk fungsi yang disuruh sama bos bikin kemarin gitu misalnya. Ya, pokoknya dia nggak akan dibaca sama ini Python sebagai baris coding. Terus di sini kalau kita mau ngerubah isi dari variabel kita juga kita bisa declare seperti ini ya. Spam amount sama dengan spam amount plus 4. Jadi isinya sekarang dari 0 menjadi 0 plus 4 atau jadi 4. Berikutnya ada condition ya. Condition itu pakai if. If kalau misalkan ada satu kondisi tertentu dan itu kondisinya benar, maka akan dijalankan di bawahnya perintah apa instruksinya. Nah, di sini kalau kalau kondisi spam amount lebih besar dari 0 itu benar, titik 2 sebagai penanda ya bahwa berikutnya adalah instruksi. Instruksi yang harus dijalankan adalah print kalimat seperti ini.
Kita bisa tambahkan juga else atau else if di bawah dari if. Berikutnya ada lagi bikin variabel baru. Di sini kalian bisa lihat ya, saya bikin variabel string, kemudian saya kalikan dengan integer gitu. Nanti begitu di print, dia akan ngeprint string. Seperti itu. Jadi by default sebenarnya Python itu dia membaca value itu sebagai string ya. Kita bisa casting atau kita bisa rubah value dari variabel itu menggunakan casting. Kalau nggak salah integer dalam kurung variabel apa yang mau kita rubah, misalkan seperti itu. Tapi itu kalau error ya, kalau error misalkan ternyata apa namanya ini nggak bisa, ini gagal nih di baris yang ini, bisa jadi kita mesti lakuin casting dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pasti udah pada familiar lah ya sama Python ya. Next, kita punya modul namanya NumPy. Jadi kalau untuk di apa namanya pembelajaran mesin kita akan ambil beberapa modul yang sudah disediakan oleh Python seperti NumPy, SciPy, Scikit-learn, terus ada Pandas ya. Itu kita tinggal install aja. Jadi pakai perintah pip install modulnya apa. Kalau di sini pip install NumPy, pip install Pandas, contohnya seperti itu. Kalau udah kita bisa import langsung, import NumPy, terus di sini kita bikin satu variabel namanya atau array ya, namanya speed dan dalamnya kita isi angka-angka. Nah, di situ kita bisa langsung cari rata-rata min, median itu tengahnya apa, sama mod angka yang paling sering keluar. Jadi kalau di sini kalian coba print apa yang keluar ya, bisa dicoba ya nanti ya. Kalau min itu rata-rata ya dijumlahin semua dibagi jumlahnya berapa. Median yang tengah mungkin di 103 atau di 86. Mod itu yang paling sering keluar. Kalau di sini berarti 86 ya paling sering. Next, standard deviation. Sama pakai NumPy. Kita tinggal panggil pakai satu baris. NumPy std. Sama kayak varian. Varian kita tinggal panggil pakai NumPy titik var. Bedain kalau kalian di mata kuliah statistik ya misalnya ya kan nggak ada ya pakai kalkulator, saya nggak tahu boleh apa enggak. Tapi kalau kalian hitung manual itu kalau mendapatkan varian gimana caranya? Yang pertama kalian harus hitung rata-rata. Jadi ini sebuah dijumlahin dibagi total akunnya ya ada 7, dapat rata-ratanya berapa. Belum selesai di situ, sekarang dari setiap angka harus dicari selisih dengan rata-ratanya. Jadi kalau punya 32 dikurangin 77,4 selisihnya berapa? Udah dapat semua? Varian adalah rata-rata dari semua kuadrat ini. Jadi total kuadratnya di rata-rata itu dapat varian gitu. Kalau kita pakai satu baris ini udah keluar nih 1432,2. Persentil juga ya. Jadi kalau di sini contohnya kita punya baris umur, terus kita cari 75, maka dia akan cari 75% dari umur-umur ini adalah berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu, ya. Bu, yang tugas 3 soal tadi dikumpulin, Bu. Ada ketentuan? Pakai nama kalian sama pertemuan satu aja gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Enggak ada. Ya. Kalau nggak ada, nanti materi kalian bisa download di e-learning. Kemudian Python-nya dicoba dulu ya. Jika ada pertanyaan bisa disusulkan juga. Jadi mungkin pertemuan hari ini bisa saya tutup. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan kedua. Jadi selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Selamat, Bu. Terima kasih. Malam Bu, terima kasih. Terima kasih.